Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang aturan baru terkait dengan proses pembaruan data KPM PKH atau keluarga penerima manfaat PKH, dan ini seluruh KPM PKH wajib mengetahuinya supaya bisnis proses pencairan PKH ini berjalan dengan lancar dan tentunya bantuan yang didapat oleh keluarga penerima manfaat PKH ini bisa sesuai dan juga bisa tepat jumlahnya. Nah, kira-kira aturan baru ini seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang aturan baru terkait dengan proses pembaruan data KPM PKH atau yang sering disebut sebagai pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH sahabat YouTube. Dan aturan baru ini para keluarga penerima manfaat PKH wajib mengetahuinya supaya proses penyaluran tidak terkendala, kemudian bantuan yang didapat pun ini bisa sesuai dan tepat jumlahnya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, mungkin bagi sahabat YouTube semua masih bingung ataupun lupa terkait dengan aturan baru perhitungan bantuan PKH terbaru pada tahun 2021 ini. Di sini saya ingatkan kembali, jadi dalam satu keluarga penerima manfaat PKH ini maksimal yang bisa mendapatkan bantuan PKH ataupun yang bisa masuk ke perhitungan PKH adalah 4 orang saja ya, maksimal 4 orang saja. 4 orang ini bisa terdiri dari komponen anak balita, kemudian ibu hamil, kemudian ada lansia 70 tahun ke atas, disabilitas berat, dan anak usia sekolah mulai jenjang SD sederajat hingga SMA sederajat. Aturannya sahabat itu untuk anak usia dini atau anak balita, satu keluarga ini dibatasi maksimal 2 orang anak balita saja. Kemudian ibu hamil ini juga dibatasi maksimal kehamilan kedua. Jadi kalau sudah hamil yang ketiga ini tidak terhitung sahabat itu. Kemudian untuk anak usia sekolah ini juga dibatasi per jenjangnya, ini dibatasi hanya 1 orang anak saja. Misal dalam satu keluarga tersebut ada 2 orang anak yang bersekolah di jenjang SMP, maka yang mendapatkan bantuan PKH hanya 1 orang anak saja sahabat itu. Kemudian untuk lansia ini dibatasi maksimal dalam satu keluarga penerima manfaat PKH ini adalah 1 orang lansia saja. Disabilitas berat juga sama, dibatasi maksimal 1 orang disabilitas berat saja dalam satu keluarga penerima manfaat PKH sahabat itu. Jadi itu aturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sudah diterapkan di penyaluran tahun 2021 ini sahabat itu. Nah, bagi keluarga penerima manfaat PKH, pemerhati channel Diari PKH, kalau seandainya nih setelah disesuaikan dengan aturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ternyata masih saja bantuannya belum sesuai, misal nih anaknya 3 SD, SMP, SMA, namun si SD ini masih belum masuk perhitungan bantuan PKH, maka perlu dilakukan yang namanya pembaruan data atau pemutakhiran data. Nah, melaporkannya ke siapa? Melaporkannya ke pendamping PKH-nya masing-masing sahabat itu. Untuk pemutakhiran data ini bisa dilakukan kapanpun, setiap ada data yang perlu diperbaiki atau data yang perlu diperbarui sahabat YouTube. Jadi kapanpun, tidak perlu menunggu instruksi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Kemudian ada juga istilahnya verifikasi komitmen. Jadi setiap bulan verifikasi komitmen ini dilakukan sahabat YouTube untuk menentukan si KPM ini komitmen atau tidak dalam melakukan kewajibannya sebagai penerima manfaat PKH. Untuk anak usia sekolah ini komitmennya ya harus hadir di fasilitas pendidikan minimal 85% per bulannya.
Kemudian untuk komponen anak usia dini, kemudian ibu hamil tentu harus memeriksakan aktif deposyandu ke fasilitas kesehatan sahabat YouTube. Jadi seperti itu verifikasi komitmennya. Dan itu wajib dilakukan setiap bulan. Wajib dilakukan setiap bulan sahabat YouTube. Dan kita pendamping PKH dalam memproses ya verifikasi komitmen, kemudian pemutakhiran data, kita melakukan input data di sebuah aplikasi yang namanya adalah EPKH. Dan di EPKH itulah kita menentukan atau kita memasukkan data-data baik itu verifikasi komitmen maupun terkait dengan pembaruan data sahabat YouTube. Kalau dulu sebelum bulan Mei ini proses verifikasi komitmen itu bisa dirapel, artinya bisa dirapel proses inputnya. Misal nih untuk tahap 4 besok, jadi final closingnya itu akan dilakukan pada tanggal 5 Agustus sahabat YouTube. Nah sebelum tanggal 5 Agustus kita bisa melakukan verifikasi komitmen untuk 3 bulan sebelumnya, Mei, Juni, dan Juli. Kita bisa melakukannya sebelum tanggal 5 Agustus. Namun saat ini pada bulan Mei ini sahabat YouTube ada aturan baru di mana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia membatasi proses verifikasi komitmen maupun proses pemutakhiran data atau pembaruan data di setiap bulannya ini dibatasi maksimal 3 hari ataupun tanggal 3 di bulan berikutnya. Misal nih untuk bulan Mei ini verifikasi komitmen maupun proses pembaruan pemutakhiran data pada bulan Mei ini dibatasi maksimal bisa diinput di tanggal maksimal ya di tanggal 3 Juni tahun 2021. Jadi 3 hari atau di setiap tanggal 3 di bulan berikutnya sahabat YouTube. Selepas tanggal 3 maka verifikasi komitmen ini tidak bisa diinput sahabat YouTube. Dan pembaruan data, pemutakhiran data juga untuk bulan Mei ini juga tidak bisa diinput kalau misalkan ada sahabat itu pembaruan data yang dilakukan di bulan Mei. Nah, oleh sebab itu ini para KPM juga harus bisa bekerja sama ketika nanti terkait dengan data-data mungkin yang diminta terkait surat keterangan aktif sekolah ataupun apa ya sahabat YouTube, ini juga harus segera diberikan ke pendamping PKH ketika diminta ya sahabat YouTube, karena setiap bulan ini ada deadline terkait dengan proses input verifikasi komitmen, kemudian input P2K2 pertemuan kelompok, kemudian input pembaruan data ataupun pemutakhiran data maksimal dibatasi tanggal 3 di bulan berikutnya. Selepas tanggal 3 di bulan berikutnya tersebut, maka untuk bulan Mei ini tidak bisa diinput. Kalau tidak bisa diinput sahabat YouTube, resikonya adalah maka nanti di data final closing, data sahabat YouTube semua, data final closing nanti terbaca tidak komitmen. Ketika tidak komitmen, maka bantuannya bisa tidak cair alias ditangguhkan sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi itu adalah aturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan proses pembaruan data, verifikasi komitmen, input data P2K2 ataupun pertemuan kelompok sahabat YouTube. Jadi dibatasi maksimal tanggal 3 di bulan berikutnya. Kalau di tahap 4 besok itu final closing dilakukan pada tanggal 5 Agustus tahun 2021 untuk bulan apa saja? Berarti untuk bulan Mei, Juni, dan Juli. Dan untuk bulan Mei ini sahabat YouTube, untuk input P2K2, kemudian verifikasi komitmen, kemudian pembaruan data ataupun pemutakhiran data dibatasi maksimal tanggal 3 Juni tahun 2021. Selepas itu tidak bisa diinput untuk alokasi bulan Mei ini, sehingga nanti di data final closing akan terbaca tidak komitmen. Kalau tidak komitmen maka akan mempengaruhi proses penyaluran, mungkin saja bisa ditangguhkan, mungkin juga bisa bantuannya bisa berkurang sahabat YouTube ketika proses pembaruan data, pemutakhiran data terkait dengan komponen yang perlu dilaporkan ini tidak dilaporkan sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya aturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan tentunya sebelum meninggalkan video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya
aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH. Karena tentunya channel Diari PKH ke depan akan terus mengupdate informasi-informasi tentang bantuan sosial khususnya PKH, BPNT dan bantuan-bantuan sosial yang lainnya. Oke sahabat YouTube, itu saja informasi pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.